Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar anak semuanya? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Ceria semuanya? Ceria. Semangat? Jos, mantap. Terima kasih anak-anak semua sudah semangat, sudah hadir di kesempatan pagi hari ini untuk kita bersama-sama nanti belajar di tema yang keempat. Benar, buku 3D di subtema yang keempat pada pembelajaran yang ketiga dan 4 ya. Nah, nanti di pembelajaran ini harapannya anak-anak bisa memperagakan sebuah ungkapan, kalimat-kalimat ungkapan, dan juga bisa memperagakan sebuah percakapan. Termasuk anak-anak nanti bisa mengkira-kira berapakah bilangan yang diminta oleh soal. Nah, karena kita nanti akan belajar tentang muatan bahasa Indonesia dan juga ada muatan tentang matematika. Adapun KD nanti yang akan kita pelajari untuk bahasa Indonesia ada di KD 3.10 yang bunyinya itu mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. Kemudian untuk matematika juga nanti kita akan mempelajari KD di 3.3 menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah, selisih, hasil kali, atau hasil bagi dari dua bilangan cacah. Ya, itu yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Oke anak-anak semuanya, silahkan dibuka bukunya di halaman berapa kira-kira? 91. Ya, buka halaman 91 semuanya. Nah, di sini kita belajar bagaimana negara kita Indonesia sudah memberikan fasilitas kepada kita semuanya. Kemarin kita sudah belajar ya, salah satu hak dan kewajiban dari kita sebagai warga negara. Salah satu hak yang bisa kita dapatkan contohnya apa? Contohnya yang bisa kita dapatkan apa? Mendapatkan fasilitas kesehatan, pinter. Mbak Wisa apa coba? Menggunakan fasilitas internet, pinter. Nah, salah satu yang lain adalah kita bisa memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Nah, di sini di halaman 91 kita akan belajar bagaimana perpustakaan keliling. Ya, ada percakapan di situ ya. Oke, siapa yang mau memperadakan? Weh, mantap semuanya pengen memperadakan. Oke, Pak Syeta tunjuk aja ya. Nanti ada Mbak Navia, Mbak Alfia, sama Mas Arthur, sama Mas Adib ya. Oke, berempat nanti memperagakan. Oke. Nah, di situ ada Kak Puput, ada Made, ada Tony dan Joni. Berarti ada 4 orang. Nah, nanti Mbak Navia menjadi Tony ya. Oke. Mbak Puput menjadi Mbak Alfia maksudnya. Mbak Alfia menjadi Kak Puput. Oke? Oke. Terus Mas Adib nanti menjadi Joni ya. Joni. Terus Made nanti diperagakan Mas Arthur. Ya, oke. Teman-teman yang lainnya menyimak percakapan dari teman kalian ini. Oke, silakan dimulai dari Kak Puput, dari Mbak Alfia. Siap ya? 1, 2, 3, yang keras. Mas Made. Mas Made.
Lagi ada itu. Nah, jika adik-adik tertarik, kalian juga dapat ikut membaca buku di sini. Sepertinya menarik, teman-teman. Ayo kita masuk dan membaca buku-bukunya. Made? Sebaliknya Mas, di halaman selanjutnya. Iya. Kak, apakah kami boleh meminjam buku untuk dibaca di rumah? Tentu saja, sebelumnya kalian harus membuat kartu anggota terlebih dahulu. Ya, kalian boleh memilih paling banyak 3 buku saja. Kalian boleh membaca buku ini dalam waktu 2 minggu. Kami mengerti, Kak. Ayo teman-teman, kita buat kartu anggota terlebih dahulu. Ayo. Oke, terima kasih Mbak Navia, Mbak Alvia, Mas Adib dan juga Mas Arthur yang sudah memperagakan percakapan di perpustakaan ini. Kira-kira ada masalah nggak di sana? Ada nggak masalahnya? Ada. Masalahnya apa? Masalahnya apa? Oke, ada masalahnya bahwa Tony, Joni, Made itu sebenarnya pengen baca buku, tapi belum izin sama orang tuanya. Nah, kira-kira kalau ada masalah seperti itu, kita bisa kasih saran apa nih? Ayo, siapa yang mau jawab yuk? Nah, langsung tadi ini yang kasih masalah, yang kasih solusi ya. Apa solusinya kira-kira? Meminta izin kepada orang tua terlebih dahulu. Oke. Keluar rumah. Oke, sip. Terima kasih ya. Sebaiknya kita minta izin terlebih dahulu kepada orang tua sebelum keluar rumah. Ya, jadi kalau mau kemana-mana harus bilang sama orang tua. Oke ya, sip. Nah, di perpustakaan itu biasanya ada banyak sekali buku. Misalnya, di perpustakaan keliling tidak bisa membawa semua buku itu. Mereka akan membawa buku seadanya saja karena memang hanya memakai tempat yang kecil. Misalnya pakai mobil, ada yang pakai roda 3, ada yang pakai becak, ada yang pakai motor, misalkan ada yang pakai bus. Ya, mereka nggak bisa bawa buku sampai banyak banget. Jadi yang dibawa cuma sedikit, ya. Apalagi yang banyak bawa cuma pakai becak. Sekarang ada namanya becak perpustakaan, ada namanya sekarang ya. Nah, sebagai contoh, ada sebuah becak perpustakaan yang dia membawa bukunya itu hanya sedikit. Karmadi silakan ya. Hanya sedikit, hanya membawa sekian buku. Wah, hanya membawa sekian buku. Nah, ternyata bukunya itu dipinjam oleh anak-anak. Nah, dipinjam oleh beberapa anak. Setelah dihitung, petugas perpustakaan keliling yang pakai becak tadi itu, ternyata bukunya yang dibawa oleh anak-anak ini itu 3 buku per anak. Wah, 3 buku per anak. Maka kira-kira kalau kita hitung berapa jumlah bukunya dan kira-kira berapa anak yang meminjam kalau per anak itu membawa 3 buku, maka kita bisa menghitungnya. Kita tentukan dulu jumlah bukunya yang lebih besar daripada 3, tapi bisa untuk membagi angka 3, bisa dibagi angka 3. Misalnya Pak Septa tentukan di sini angkanya 60. Nah, untuk menghitung berapa jumlah anak yang meminjam buku, maka caranya 60 dibagi dengan
3. Berapa 60 bagi 3? 20. Maka di sini jumlah anak yang meminjam buku ada 20. Sekarang nih, kira-kira siapa yang mau ngasih perumpamaan lagi? Berapa jumlah berapa jumlah buku totalnya? Berapa jumlah anak yang meminjam? Dan berapa jumlah buku yang dibawa per anak? Siapa yang mau ngasih contoh? Oke, mantap. Saya Pak Sita minta Mas Atta. Yuk, kira-kira Mas Atta sebentar ya. Kira-kira tadi kan 3 ya. Sekarang misalkan Pak Sita minta kalau yang dibawa per anak itu 4. Berapakah jumlah bukunya dan berapa jumlah anak yang meminjam, Mas Atta? Jumlah anak yang meminjam? 5. Oke, kita coba cek. Teman-teman semuanya, 20 dibagi 5 hasilnya berapa? 4. Berarti betul ya? Betul. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Atta. Hebat. Luar biasa. Nah, anak-anak semua, itu contoh dari bagaimana kita menentukan sebuah bilangan adalah hasil dari hasil bagi bilangan yang lainnya. Nanti sama saja, misalkan yang diketahui adalah jumlah anaknya, berarti bukunya itu adalah kalau tadi dibagi, kalau ini dikali. Nah, gitu ya. Nah, gitu cara kita untuk mencari bilangan yang diminta. Anak-anak hebat semuanya. Sampai di sini tadi kita belajar tentang apa? Perpustakaan. Perpustakaan termasuk apa? Hak atau kewajiban? Hak kita sebagai apa? Warga negara pinter. Yang kedua, tadi kita belajar tentang apa? Matematika, yaitu menentukan hasil apa? Hasil buku, hasil bagi peragannya buku ya. Semoga bermanfaat untuk anak semuanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Dipelajari terus untuk materinya. Oke ya. Yuk kita tutup dengan membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.